Baik. Aduh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Siap, bersalam. Berdoa. Baik. Nah, Ibu periksa kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Nah, yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba cek di sekitar kalian apakah ada sampah? Wah, bersih ya. Coba rapikan bangku-bangkunya dan kursi. Sudah? Kalau sudah, coba siapkan alat tulis kalian ya, agar terlihat lebih siap untuk belajar hari ini. Sudah? Nah, coba Ibu mau bertanya. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat tidak kita sudah mempelajari mengenai materi apa? Ada yang masih ingat tidak karya fiksi itu apa? Ya, betul ya. Jadi karya fiksi yaitu karya yang bersifat imajinatif atau karangan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu mengenai materi puisi. Nah, puisi juga merupakan karya sastra yang memiliki bahasa keindahan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu murid dapat diharapkan memahami pengertian teks puisi dan unsur-unsur dari puisi. Nah, coba Ibu ingin bertanya ya, apakah kalian pernah membaca atau mendengar puisi? Pasti pernah ya. Nah, coba menurut kalian apa yang membuat puisi terdengar indah saat dibaca? Ya, karena kata-katanya indah, bisa ya. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih ke dalam materi, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu. Siap? Namanya yaitu tepuk 1, 2, 3. Jadi, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, shoo, gitu. Paham? Coba ikuti ya bareng-bareng. Tepuk 1, yes, shoo. Satu lagi, tepuk 1, 2, 3, yes, shoo. Sudah semangat lagi ya? Sudah siap untuk belajar. Nah, lanjut ya. Lalu apa itu puisi? Nah, jadi puisi merupakan karya sastra yang ditulis dengan kata-kata indah dan penuh makna.
Berbeda dengan cerpen atau novel, puisi ditulis dalam bentuk bait dan larik, bukan paragraf panjang. Nah, jadi puisi digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman seseorang dengan cara yang menyentuh hati. Lalu ada unsur-unsur dari puisi. Yang pertama ada Nah, larik merupakan baris dalam puisi. Contoh kalimatnya, hujan turun perlahan. Nah, itu sudah bisa disebut dengan larik. Nah, berbeda dengan bait, kalau bait itu kumpulan dari beberapa larik. Nah, biasanya di dalam bait itu terdiri dari 2 sampai beberapa bait. Nah, itu bisa muncul makna ya dalam bait. Nah, yang ketiga lalu ada rima. Kalau rima yaitu persamaan bunyi. Biasanya terdapat di akhir larik. Ada polanya, misal a a a, u u u, a b a b, seperti itu. Nah, kalau irama yaitu merupakan alunan bunyi saat dibaca. Nah, saat si pembaca puisi itu biasanya menggunakan panjang atau pendeknya si nadanya. Jadi bisa cepat, lambat, atau sedang saat membaca puisi. Nah, lalu yang kelima ada diksi. Diksi itu yaitu pilihan kata penyair, pilihan kata-kata indah yang digunakan dalam puisi. Lalu yang keenam ada imaji. Nah, kalau imaji merupakan gambaran dalam pikiran pembaca. Contohnya tadi dalam larik hujan turun perlahan. Nah, kalian langsung bisa membayangkan, oh iya hujan itu turun perlahan, bukan cepat, bukan sedang, tapi perlahan, sambil dibayangkan ya. Nah, yang terakhir ada majas. Majas merupakan bahasa kias untuk memperindah puisi. Contohnya, matahari tersenyum saat pagi hari. Nah, jadi dalam majas ini seolah-olah dibuat si matahari ini sesuai dengan sifat manusia. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Boleh, Adita? Kenapa penyair lebih memilih diksi yang indah dalam? Nah, kata Rizka, mengapa penyair memilih kata indah dalam puisi? Ada yang bisa menjawab tidak? Nah, jadi mengapa sih si penyair ini memilih kata-kata yang indah dalam puisi? Karena bertujuan agar untuk si puisi ini lebih hidup, lebih menarik, dan memiliki nilai keindahan. Juga bertujuan agar si maknanya itu lebih mendalam ya ke si pembacanya. Seperti itu. Paham tidak? Sudah, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, jika tidak ada, kita mengerjakan lembar kerja murid ya secara berkelompok. Jadi, cara pengerjaannya itu, Ibu akan membagikan masing-masing lembar kerja murid ini kepada masing-masing kelompok. Lalu, nanti kalian akan disiapkan sebuah kartu soal dan jawaban yang sudah ditempelkan di papan tulis. Kalian, per anggotanya, bergantian ya per orang anggotanya maju ke depan untuk mengambil soal dan jawaban. Nah, kalau sudah dipasangkan, sudah cocok nih pasangannya, kalian langsung ditempelkan di soal dan jawaban ini. Paham tidak? Yuk bagikan dulu ya. Empat, lima. Sudah dapat ya? Coba baca dulu petunjuknya. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai pengerjaan ini? Tidak. Sudah paham? Kalau sudah paham, boleh langsung dikerjakan ya. Boleh maju ke depan buat mengambil kartu soal dan jawabannya. Ya, isi dulu identitas, nama, kelas, dan kelompoknya ya. Paham? Boleh maju atau mengambil kartu soal dan jawaban. Sesuaikan ya. Ini buat kelompok, ini kelompok
kelompok 3, yang di sini aja 3, 2, terus itu kelompok 5, 4 itu ya. 3, 2, 4, ini 5 sama 1. Kamu kelompok 2. Sini aja nih. Nah, ini. Ya, bawa. Paham ya? Ya, cabutin semuanya. Nah. Ada batitnya buka. Ya. Ya, ditempelkan. Ya. Ya, seperti itu. Oh. Mana? Bebas. Sesuaikan ya ininya. Ya. Sip. Kamu kerja gak? Sakit kerja gak sakit? Siapa tuh? Paham ya? Apa? Udah? Apakah ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 2, kelompok 1. Sok yang belum, segera ya. Nanti presentasinya bagi-bagi ya? Iya. Jadi cuman kayak soal 1, jawaban sama. Gitu ya. Yeay, abis. Sudah? Aku pegang takut banget. Sudah? Sudah.
Mudah kan? Mudah ya? Sudah semua? Sudah selesai semua? Jika sudah selesai semua, saatnya mempresentasikan hasil diskusi kerja kalian. Ibu akan memilih kelompok secara acak saja ya. Dimulai dari kelompok 3. Di situ aja berdiri. Dipresentasikan, dibacakan. Jadi soal jawaban gitu. Sok. Maju apa berdiri. Sok. Berdiri semuanya. Yang lain dengarkan ya. Simak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Iya, dari kelompok 3, mohon maaf dari ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3? Sudah. Jika tidak, lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2. Nah, berdiri. Yang lain dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang menanggapi untuk kelompok 2? Jika tidak, lanjut ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 5? Tidak. Berarti lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan bahasa kias untuk pemerintahan jawabannya adalah bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4? Tidak. Lanjut berarti ya ke kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 di sini kita akan membacakan hasil diskusi mengenai lembar kerja murid dari tentang puisi. Soal yang pertama yaitu bagian puisi yang berupa baris-baris tulisan yaitu adalah baris. Soal yang kedua, sekelompok baris dalam puisi yang membentuk satu kesatuan makna yaitu bait. Soal yang ketiga, pengulangan bunyi yang biasanya terdapat di akhir baris yaitu melihat. Soal yang keempat, ada baca yaitu Yang kelima, pemilihan kata yang memerintah puisi yaitu yang sudah yang ketujuh, penggunaan bahasa kias untuk memperindah dan memperkuat makna yaitu melihat. Dan untuk soal yang terakhir yaitu nomor 8 adalah pengertian puisi secara umum yaitu puisi. Ya. Apakah ada yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Boleh kelompok 5? kita menjawabnya dengan soal yang ketiga pengulangan bunyi yang jawabannya sama sedangkan nomor 4 naik turunnya nada dan kata saat menyebutkan. Nah, ada perbedaan ya antara hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 5. Boleh kelompok 1 duduk terlebih dahulu. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, bisa dibicarakan secara baik-baik dan malah mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Sudah selesai ya. Nah, namun tadi ada perbedaan ya antara kelompok 1 dan kelompok 5. Mari kita bahas ya. Nah, Ibu sudah menyiapkan kunci jawabannya. Nah, yang pertama dari kartu soalnya yaitu bagian puisi yang berupa baris-baris tulisan yaitu larik. Kelompok baris dalam puisi yang membentuk satu kesatuan makna yaitu bait. Nah, pengulangan bunyi yang biasanya terdapat di akhir puisi yaitu rima. Naik turunnya nada dan panjang pendeknya bunyi saat puisi dibacakan disebut dengan pemilihan kata yang digunakan penyair untuk memperindah puisi disebut dengan gambaran yang muncul dalam pikiran pembaca setelah membaca puisi yaitu imaji, dan penggunaan bahasa kias untuk memperindah dan memperkuat makna disebut majas, dan yang terakhir yaitu pengertian puisi termasuk ke dalam puisi. Nah, tadi perbedaannya itu antara rima dan irama. Jadi, yang paling tepat adalah kelompok 1. Nah, kan kalau misalnya tadi sudah Ibu jelaskan ya, kalau misalnya rima itu pengulangan bunyi di akhir larik, sedangkan kalau irama itu naik turunnya nada sama ya, sama-sama bunyi, namun itu dihasilkan dari pembaca yang membacakan puisi, paham? Nah, karena kelompok 1 sudah menjawab dengan tepat, Ibu ada sesuatu. Ya, bagi-bagi ya. Makasih Ibu. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Jika sudah cukup, Ibu ingin mengecek pemahaman kalian melalui asesmen sumatif berisi pilihan ganda 10 soal, dikerjakan secara individu ya. Ya, 3, 4, 5, 7. Tujuh orang, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi? Berapa lagi? Ini berapa orang? 7. Bentar. 7. Lebih. Ya, diisi nama dan itu ya, identitasnya. 7 ya? Hah? Ya. Tuh, udah ada. Udah ada. Tinggal mengikuti ya. Kurang 1. Ini kelebihan. Kurang 1. Oh, kurang 2. Oh, maaf ya. Kurang 2. Apa? Boleh? Nah, ini. Mudah kan? Mudah? Mudah kan? Udah? Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Kolektif. Udah? Udah aja, udah. Kumpulin aja. Udah tos. Ya, itu. Boleh kumpulkan? Udah aja. Udah.
Nyetik kanan di tengah-tengah sudah. Sudah? Tidak Sudah? Kumpulkan. Gampang sekali kan? Mudah sekali bukan? Sudah? Andre? Cepat sekali ya. Pada pintar ya. Pada pintar ya. Terima kasih. Nah, jika sudah, Ibu akan membagikan lembar refleksi. Jadi kalian cukup mengisi saja cakra dan mengisi satu pertanyaan. 4, 5, 6, 7. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa ini? 7, 2. Refleksi. 3, 4, 6, 7. Di sini nih. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup ini? Seru tidak? Sentreng. Terus ini. Kecil. Seperti itu. Lebih gak? Cukup. Setuju ya? Lebih kah? Tinggal mau dikasih buletan atau dikasih checklist juga tidak apa-apa. Ini kegiatan apa yang paling kamu sukai? Udah, kok lebih sukai hari ini? Misal dalam kerja kelompok lagi berdiskusi seperti itu, atau lagi presentasi seperti itu. Sudah? Sudah? Contreng aja atau buletin? Sudah? Jika sudah, boleh dikumpulkan ya. Sudah? Sudah? Ya. Ya, kayak gak apa-apa, mau cakra, mau cek. Sudah? Kirim. Kirim. Kumpulkan. Pakai. Sudah? Bentar, Bu. Sudah? Bacaan aja. Nah, jika sudah semuanya selesai, jika sudah selesai, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Saatnya menyimpulkan materi. Apakah ada yang ingin menyimpulkan materi? Boleh, Keisha. Kita tadi belajar tentang pengertian puisi. Puisi yang artinya karya sastra yang ditulis dengan kata indah dan penuh makna. Lalu ada unsur-unsur puisi, yaitu ada tarik, bait, rima, drama, puisi, imaji, dan majas atau gaya bahasa. Ya, bagus sekali. Nah, jadi penyimpulan pembelajaran hari ini, kita dari awal tadi sudah menjelaskan materi mengenai pengertian puisi dan unsur-unsur puisi. Lalu kalian juga sudah mengerjakan lembar kerja murid ya, dan sudah berdiskusi lalu dipresentasikan. Sudah mengisi asesmen sumatif dan mengerjakan
lembar refleksi. Pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis puisi, yaitu puisi diapan dan puisi prismatis. Jadi boleh ya kalian baca-baca terlebih dahulu di rumah. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.